Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari Jemaat GPDI Getsemani Boyolali, GPDI Imbatan yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus sukses. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini kita boleh kembali bertemu melalui layar kaca, media sosial, dunia maya, yang mana kita boleh bersama-sama bersekutu, bersatu hati untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat kesempatan pagi hari yang indah ini, sebentar kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan buka ibadah kita saat ini dalam doa, dan dengan kasih Kristus pada Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Esther Suryani Seginting, untuk boleh memimpin membuka acara ibadah kita di dalam doa. Kepada Ibu Gembala, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa meminta pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus untuk menyertai dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Bapa, hati kami boleh limpah dengan ucapan syukur, di mana kalau Tuhan boleh memberikan hari yang baru bagi kami. Engkau yang sudah memimpin menyertai kami pada sepanjang malam hari, kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini Tuhan Engkau boleh bangunkan kami kembali dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini Bapa, kami membawa setiap tubuh roh jiwa kami, di mana Bapa sebentar kami akan bersama-sama beribadah. Kami akan memuliakan nama Tuhan, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, Tuhan yang memimpin acara kami ya Bapa. Engkau yang akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau juga yang akan mengurapi setiap musik-musik yang akan kami pakai ya Bapa. Engkau juga Allah yang akan menyingkirkan, menghalaukan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saat ini kami bersatu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau akan tutup bungkus jalannya ibadah pada pagi hari ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dan kami siap untuk kami menerima akan segala berkat-berkat Tuhan. Kami siap untuk kami ditaburi oleh segala berkat-berkat-Mu, berkat kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kelegaan, kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu saat ini bahwa di tengah-tengah kita semuanya, apa yang terjadi di negara kita tercinta, di kota kita tercinta, sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun satu hal, kita tetap percaya, kita tetap senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau kasih satu pujian mengatakan, betapa hatiku. Kita mau senantiasa berterima kasih, bersyukur atas apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin Tuhan, Kau mengasihiku dan Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Betapa hatiku, Kau berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih Yesus, sebab Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kaulah yang memilikiku Tuhan. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Dengan iman kita mau katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan, mau membawa setiap hati kami, setiap hidup kami, mau persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami saat ini. Amin.
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dan pakailah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji nama Tuhan, menjadi kerinduan terbesar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan senantiasa boleh memakai segenap hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Haleluya. Dan saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita semua boleh bersukacita memuliakan nama Tuhan, sebab langit dan bumi memuji Tuhan. Kita akan pujian ini bersama-sama. Hey, amin, haleluya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey, haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Semua katakan yo. Puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan percaya saat ini semuanya bersukacita, amin. Di tengah pandemi COVID-19, kita mau kalahkan semuanya itu. Kita berdoa semuanya bisa segera punah, amin.
dengan iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita saat pagi hari yang indah ini. Amin, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita semua boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sukacita. Dan tiba saatnya saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita rindu saat ini Tuhan boleh memberikan pengertian atas setiap kehidupan kita, atas apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mau yakin dan percaya semua adalah rencana, rancangan yang indah dari Tuhan buat setiap kehidupan kita. Kita mengangkat satu pujian. Ajarku mengerti Tuhan atas setiap rencanamu dalam setiap kehidupan kami. Dan ajar kami untuk tetap berharap, selalu berharap Tuhan hanya padamu Yesus. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku, terang dalam firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku yang ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu.
jalanku, terang dalam firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Dengan iman kita mau katakan, Bapakku yang ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran buatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu, Tuhanku yang heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut Tuhan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, ajaib segala rencana-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini pula Tuhan, kalau di saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama Tuhan, kami percaya Tuhan, itu rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Kau punya rencana yang sangat indah Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan, kalau Engkau masih mengaruniakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan kasih-Mu bagi kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, terangi pikiran dan hati kami Tuhan. Jauhkanlah dari yang jahat Tuhan di hati kami Tuhan. Apapun yang menghambat Tuhan, jauhkanlah dari kami. Biarkanlah firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang bertahta di atasnya Tuhan. Sehingga apapun firman yang disampaikan Tuhan, kami percaya semuanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan duduk dan selamat menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Pada Ibu Gembala, waktu dan tempat kami, persilahkan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya semuanya? Bersama Yesus pasti sukses luar biasa. Amin. Ya, kita bersyukur pada Tuhan
pagi hari ini kita boleh berjumpa ya lewat apa ini namanya? Media sosial ya. Dan saya berharap kita semua boleh menikmati akan segala berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, tak lupa saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sudah bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, kita sudah meninggikan Dia, kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini tibalah waktunya untuk kita bersama-sama belajar dan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjaga iman untuk jadi garam dan terang. Amin ya. Menjaga iman untuk jadi garam dan terang. Kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 31 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. 1 Samuel pasal 31 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Puji nama Tuhan. Menjaga iman untuk jadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan ya, tidak disadari bahwa salah satu keadaan yang menakutkan di dalam hidup ini adalah ketika kita kehilangan iman ya. Orang yang sudah kehilangan iman, maka ia akan menjadi orang yang berbahaya. Karena apa? Karena mereka kehilangan iman mereka. Orang yang sudah kehilangan iman, maka mereka akan menjadi orang yang mudah putus asa. Orang yang kehilangan iman, mereka akan menjadi orang yang mudah untuk putus pengharapan. Dan mereka ini saudaraku tidak akan pernah menang atas masalah yang dihadapinya. Karena apa? Orang yang seperti ini tidak akan pernah melihat berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang ada di dalam setiap kehidupan kita, kita itu harus memiliki iman di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, kita percaya ketika kita memiliki iman, karena iman ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami segala berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Berkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang mengandalkan imannya, pengharapannya kepada Tuhan. Ya. Dalam iman,
kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam iman akan ada pengharapan di dalamnya. Di dalam iman akan ada pertolongan Tuhan yang nyata bagi setiap orang percaya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini ya, Saul ini adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi saudara, Saul dia tidak bisa mempertahankan karakter yang baik di dalam dirinya. Selanjutnya apa yang dia lakukan, saudaraku? Saul dia lari dan kehilangan imannya. Saul dia sudah begitu putus asa dalam menghadapi kehidupan yang dia alami. Saul, saudaraku, dia sudah tidak punya iman di dalam dirinya. Tidak ada semangat yang bangkit di dalam kehidupannya. Dia tidak mau maju dan mengalami segala mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Akibat dari serangan-serangan yang hebat yang dilakukan oleh orang-orang Filistin. Akhirnya apa yang Saul lakukan? Dia nyerah. Dia menjadi orang yang putus asa, dia menjadi orang yang kecewa, dia kehilangan imannya sehingga dia berkata, tadi di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Ya. Karena keputusasaan yang ada di dalam dirinya, dia kehilangan iman pengharapannya kepada Tuhan, maka dia lakukan itu semua. Ya, Saul dia merasa tidak berdaya di dalam hidupnya. Orang yang tidak mempunyai iman, saudara, maka apapun yang dia alami, dia akan gampang dan mudah untuk putus asa di dalamnya. Dia kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Saul pun akhirnya mati karena dia kehilangan imannya. Dia menjadi orang yang putus asa dan tidak pernah melihat lagi pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya itu dapat kehilangan imannya? Ya. Mengapa orang percaya itu dapat kehilangan imannya? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, karena tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan firman-Nya. Kenapa orang Kristen, orang percaya dengan mudah kehilangan iman? Karena apa? Tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita tahu, saudaraku, bahwa Saul itu awalnya dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tuhan yang memilih dia, saudaraku. Tetapi dia tidak menjaga kehidupannya dengan roh Tuhan dan firman yang ada di dalam dirinya. Yang Saul pikirkan, saudaraku, hanyalah bagaimana ia bisa menjadi dan tetap menjadi orang yang hebat. Sehingga tidak ada orang lain yang akan menyaingi dia, tidak ada orang lain yang akan menandingi dia. Dan pada akhirnya, saudaraku, Saul malah justru kehilangan kuasa Allah di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Nah, saudara, seringkali mungkin kita mendengar apa yang disampaikan lewat renungan-renungan firman yang kita dengar, yang kita baca, ya. Siapa sih manusia di dalam dunia ini yang tidak kepengen kaya? Siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin sukses? Siapa, saudaraku, yang tidak mau
mencapai kepada kesuksesan dan meraih kesuksesan di dalam diri seseorang itu. Boleh saudara, kita kaya boleh, kita sukses boleh, ya. Mencapai kepada kekuasaan yang tertinggi pun boleh saudara. Tetapi satu hal saudaraku, jangan sampai kita lupa untuk tetap bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Ya, tetap bergaul dengan Tuhan. Jangan sampai kita melalaikan akan segala kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan menjadikan kesibukan-kesibukan yang ada di dalam diri kita ini sebagai alasan kita untuk kita tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Ya. Seringkali mungkin kita melihat karena banyaknya kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh seseorang, maka saudaraku, mereka lupa untuk bergaul dengan Tuhan. Mereka lupa untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Saudara, standarnya sebagai orang-orang percaya saudaraku, standar dalam hidup kita minimal itu saudaraku dalam satu hari itu, ya mari saudara kita harus lakukan doa itu di dalam kehidupan kita. Minimal dalam satu hari saudaraku kita harus lakukan membaca firman Allah, membaca Alkitab, ya. Membangun pujian, penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sudahkah kita melakukan ini di dalam kehidupan kita, dalam setiap hari-hari kita? Ya. Lalu saudaraku, bukan hanya itu, kita pun dapat lakukan dalam hidup kita seperti apa yang kita lakukan dalam setiap seminggu sekali. Mungkin ada waktunya kita untuk kita beribadah, ada waktunya kita untuk kita melayani Tuhan. Kita butuh firman Tuhan itu sebagai makanan rohani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tubuh jasmani kita tidak kasih makanan saudaraku, apa yang akan terjadi? Maka kita akan mengalami kelemahan, ya, tubuh kita lemah. Demikian juga saudaraku, dalam tubuh rohani kita pun saudara, kita butuh asupan-asupan rohani, makanan rohani itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya rohani kita pun tidak menjadi lemah. Kita butuh doa, ya. Doa itu sebagai nafas kehidupan orang-orang percaya. Ibaratnya saudaraku, kalau dalam sehari, kok boro-boro sehari saudaraku, dalam satu satu detik gitu kali ya, kita gak ada nafas, kira-kira bagaimana saudara? Berarti kita sudah meninggal kan, ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, jadikan doa itu juga menjadi nafas kehidupan bagi orang-orang percaya. Kita juga butuh ibadah minimal 1 minggu 1 hari lah, ya. Itu minimal saudara. Untuk apa kita lakukan ibadah? Karena dengan ibadah maka iman kita dikuatkan, iman kita menjadi kuat. Dan kita juga butuh pelayanan. Pelayanan itu apa? Pelayanan itu supaya melatih rohani kita, ya. Ada latihan-latihan rohani yang kita lakukan di dalamnya. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, meskipun saat ini gereja sedang mengikuti pemerintah untuk di rumah saja, stay at home, ya. Di rumah saja, beribadah di rumah saja. Namun biarlah jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan, karena dengan membaca Alkitab, merenungkan firman Allah, ya, kita merenungkan rema daripada firman Tuhan, ada doa pribadi yang kita naikkan kepada Allah, penyembahan pujian melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Disitulah iman kita dibangun, iman kita dikuatkan.
mendapatkan, ada pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Amin. Ya, karena kita percaya kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas kuasanya bagi setiap orang percaya. Jadi saudaraku, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, mengapa seorang dapat kehilangan iman? Karena tidak mau membereskan dosa-dosanya dan bertobat. Dosa itu adalah merupakan virus di dalam iman kita. Dosa merupakan virus bagi iman kita. Saudaraku, Daud itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi Daud, saudaraku, dia cepat-cepat untuk membereskan hidupnya. Berbeda dengan Saul. Saul, saudaraku, dia sudah salah. Tapi Saul dia tidak mau membereskan hidupnya. Dia tidak mau membereskan dosa-dosanya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Kita tahu bahwa kita semua adalah manusia-manusia, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Ya. Namun intinya, saudaraku, apakah kita juga sudah bertobat? Kita sudah mengakui dan membereskan segala dosa-dosa kita? Jangan kita menjadi seperti Saul, saudaraku. Kita harus membereskan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita tahu bahwa iblis itu selalu akan mengintimidasi di dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga membuat iman kita menjadi lemah, membuat iman kita menjadi kendor. Tetapi ketika kita sudah membereskan dosa kita di hadapan Tuhan dan kita bertobat, maka ada pengampunan dari Bapa dan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Inilah yang akan membangkitkan iman kita sehingga kita tidak lagi berpusat kepada dosa, tetapi kita hidup dan berpusat kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Mari bangkitkan iman kita sehingga kita bisa tidak lagi berpusat kepada dosa-dosa kita, tetapi hidup kita berpusat kepada Allah. Yang ketiga, mengapa seseorang dapat kehilangan iman? Yang ketiga, saudaraku, karena jatuh dalam komunitas yang salah. Karena jatuh dalam komunitas yang salah. Dalam Alkitab, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, di sana dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu menjaga pergaulan kita. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kelakuan yang baik, saudara. Ya. Nah, sebagai umat Allah, kita itu boleh bergaul dengan siapapun. Kita boleh menyapa dengan siapapun, saudaraku. Namun kita tidak boleh membeda-bedakan juga, ya. Harus bersosialisasi dengan siapapun. Karena Tuhan sudah juga menginginkan bagi setiap kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Jadi siapapun kita boleh bergaul, saudara. Tapi kalau namanya pergaulan itu erat, pergaulan karib, tetap harus dijaga dengan baik. Karena saudaraku, hanya pergaulan yang baik yang akan menuntun kita pada kehidupan yang lebih baik. Jadi perlu hati-hati. Pergaulan yang buruk akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang tidak baik.
menjadi pribadi yang buruk, bisa mempengaruhi baik dari pola pikir kita, dari sifat kita, dari karakter kita, dari perkataan kita, menjadi buruk, menjadi tidak baik. Akhirnya saudaraku, segala tindakan-tindakan kita yang keluar dari hidup kita pun tidak baik yang kita lakukan. Kalau sudah seperti ini kira-kira saudaraku, apakah kita bisa dibilang bisa menjadi garam dan terang? Bisa menjadi garam dunia dan terang dunia. Mari kita bersama-sama membangun komunitas, menjalin komunitas yang positif melalui setiap jemaat Tuhan yang ada. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan di gereja kita, anak-anak muda mempunyai komunitas pemuda yang ada. Mari pemuda-pemuda yang ada, pergaulan kita juga carilah pergaulan yang membangun, yang positif. Kaum wanita, kaum pria, dalam komunitas yang ada, ya mari ya, cari teman-teman, sahabat, orang-orang yang ada dengan pergaulan yang baik. Mungkin sering dilakukan di luar sana, kalau Bapak Ibu melihat, mungkin nonton sinetron dan lain sebagainya ya. Kadang sinetron-sinetron itu juga tidak mengajarkan hal yang baik saudara, karena apa? Kaum wanita ini khususnya begitu ya. Ketika ketemu di sana dengan sesama wanitanya saudaraku, apa yang dilakukan? Pada ngerumpi gitu ya, pada ngerenengi tetangganya ya. Ngerasani tetangganya, ngomongin tetangganya. Kalau tetangga-tetangga sudah diomongi habis, akhirnya yang dirasani, yang diomongi, yang dijelekan keluarganya. Nah ini perlu hati-hati saudara, di mana di dalam komunitas kita pun kita harus berusaha ya, menjalin suatu komunitas yang baik di dalamnya. Demikian juga anak-anak sekolah minggu pun demikian, yang positif lah ya. Puji nama Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari saya ajak untuk kita selalu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam komunitas yang ada, saling sharing firman Tuhan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Justru jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang buruk yang justru akan menimpa dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Dan yang terakhir, mengapa seseorang dapat kehilangan iman? Karena selalu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Bapak Ibu Saudara, Saul dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif terhadap Daud. Sehingga dia lupa untuk menjaga imannya. Inilah yang sering kali terjadi, bahwa kecemasan, ketakutan, perkataan yang negatif justru itulah yang menguasai di dalam pikiran seseorang. Sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang maha tahu segala-galanya, Allah yang sanggup menolong kehidupan kita dan mendengar apa yang menjadi doa-doa kita. Kita itu tidak sendiri saudaraku ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam menghadapi persoalan kehidupan ini ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan di luar batas kemampuan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap meminta pimpinan Roh Kudus untuk selalu menguasai pikiran dan hati kita, sehingga iman kita tetap bangkit. Iman kita tetap semangat, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang. Puji nama Tuhan, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini tidak saya panjang lebarkan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah kita untuk bisa menjaga iman kita
untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, bagaikan garam dunia dan terang dunia yang dapat menerangi di sekeliling kita. Mereka yang masih membutuhkan kita, mari saudaraku, bangkitkan iman kita, semangat kita. Jangan sampai lemah dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini. Ya, apalagi hari-hari ini, akhir-akhir ini. Kehidupan di dalam dunia semakin tidak menentu. Sudah mulai terjadi di mana-mana adanya kekurangan dan mungkin itu juga yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal, tetap andalkan Tuhan sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Jangan sampai iman kita merosot, jangan sampai iman kita menjadi lemah. Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita percaya janji Tuhan itu ajaib. Haleluya. Katakan bersama-sama pujian ini, sungguh besar setiamu. Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Amin, haleluya. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagi Aku percaya. percaya janji-Mu ajaib, bukit dalam kehidupanku. Salah di dalam kekuatan ku percaya. Bapak Ibu Saudara, Dialah Allah, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari apapun saat ini yang sedang kita hadapi, jangan sampai kita kehilangan iman kita. Jangan sampai kita kehilangan arah dan tujuan kita yang utama. Di mana keselamatan itu yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjaga iman kita, untuk kita bisa menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Mungkin kehidupan saat-saat ini ada kalanya menjadikan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak mampu menghadapi dengan situasi keadaan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah beriman kepada Dia.
minta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus untuk selalu memenuhi pikiran dan hati kita, sehingga iman kita dapat bangkit menjadi tentara-tentaranya Allah, menjadi garam dan terang dunia ini. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang mengerti isi hati kita. Dia tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Haleluya. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang datang di hadapan Tuhan. Mereka yang mengangkat hati mereka, mengangkat tangan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam Terima kasih kekuatan, Tuhan. hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Terima kasih Yesus. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi, ku percaya, ku berserah ya Tuhan kepadamu ya Bapa. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau Tuhan sudah berfirman pagi hari ini bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada. Tuhan, kami percaya firman Allah pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu boleh meneguhkan bagi setiap kami. Firman Allah boleh memberikan pengertian-pengertian bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau, biarlah kami mau menjaga iman kami untuk kami boleh menjadi garam dan terang dunia ini ya Bapa.
firman Allah sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, biarlah kiranya Kau akan meteraikan dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh melakukan firman Allah dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Tanamkan firman Allah sehingga ini menjadikan kekuatan, pondasi iman dalam pengiringan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Mungkin mereka saat ini dalam menghadapi setiap kehidupan yang ada. Mereka sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka sedang menghadapi jalan buntu. Mereka sedang menghadapi masalah persoalan, sedang menghadapi sakit penyakit. Saat ini Bapa, kami berdoa dari tempat ini, menyerahkan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat setiap masalah persoalan apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan pulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan hidup mereka ya Bapa. Sehingga pagi hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami sukacita. Anak-anak-Mu boleh dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah memberi kelegaan pagi hari ini. Firman-Mu sudah memberi kekuatan yang baru pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ini doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar juga kami semua juga akan bersama-sama memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Engkau akan sucikan tangan-tangan kami akan terulur di hadapan Allah. Kuduskan Bapa, sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadapan Allah. Apapun yang akan kami persembahkan di hadapan Allah, baik itu korban ucapan syukur kami di hadapan Allah, baik itu korban persembahan perpuluhan milik Allah yang akan dipersembahkan kami, akan dipersembahkan kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau akan membalaskan semuanya dengan berlipat kali ganda di dalamnya. Memberkati dalam setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan. Memberkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati masa depan anak-anak-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau memberkati kekuatan kesehatan anak-anak Tuhan. Berikan usia yang panjang di dalam hidupnya. Sehingga dengan usia yang panjang mereka dapat kembalikan semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Demikian juga kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Bapa, apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, biarlah kiranya Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Engkau akan jagai lindungi kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini.
Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saat ini kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.